Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tabim Rosidi SHI, guru di MI Khosinatul Ulum Blora, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2001 di IAIN Salatiga. Tema peer teaching kami adalah makanan halal dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 6 MI Khosinatul Ulum yang berbahagia? Hari ini kita bertemu kembali setelah liburan panjang. Kita absen dulu, yang tidak hadir Saudari Mutamimun ya, lama tidak pernah kelihatan ini. Mutamimun. Iya Pak. Udah keluar Pak. Pindah pondok itu Pak. Pindah Pak katanya Pak. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mbak Ani. Silahkan Mbak Ani untuk memimpin doa hari ini. Iya Pak. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anakku sekalian. Hari ini sebelum Pak Tagim memulai tema makanan, tema hari ini makanan halal, apakah anak-anak semuanya masih mengingat di pembelajaran di kelas 5, karena ini tahun ajaran baru. Kelas 5 masih ingat gak materi apa saja yang pernah dipelajari? Sekarang anak-anakku semuanya kita akan belajar tema makanan halal. Tujuan pembelajaran ini diharapkan setelah belajar ini bisa menjelaskan arti, dalil dan macam-macam makanan halal, terus bisa membiasakan mengkonsumsi makanan halal, dan bisa menjelaskan mengkonsumsi makanan halal, serta menceritakan tentang hikmah-hikmahnya. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Makanan halal adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia. Ini adalah definisi makanan. Jadi dalam bahasa Arabnya al-at'imah atau at-to'am. Jadi ini bisa berupa nabati. Nabati itu segala sesuatu yang tumbuh atau hewani, bisa berupa ada sapi, kerbau dan lain sebagainya. Sedangkan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Jadi pengertian ini berarti anakku semuanya bisa dipahami bahwa makanan halal adalah segala sesuatu atau makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Dalil itu suatu hal yang menunjukkan, baik itu dalilnya dari Al-Quran, bisa dari hadis, ijma dan qiyas. Ini dalil makanan haram. Diperhatikan di monitor anak-anakku semuanya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berikan kepadanya. Ini sekarang kita lanjut. Macam-macam makanan halal. Macam-macam makanan halal ini halal zatnya, bahwa yang dimaksud halal zatnya ini memang berasal dari hewan maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sananya sudah sudah halal. Dan dijelaskan dalam Al-Qur'an, tentunya bermanfaat bagi manusia kalau tidak merusak badan. Contoh yang merusak badan minum minuman keras, itu merusak badan. Tidak kotor,
ya, yang kotor-kotor, najis dan tidak menjijikan. Ini yang menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama yang mencintai kebersihan. Selanjutnya, halal dalam memperolehnya, jadi tidak hasil mencuri. Terus halal cara memprosesnya, cara menyajikannya, cara menyimpannya juga di tempat-tempat yang suci seperti itu. Penggolongan makanan halal dalam agama Islam, bahwa semua rezeki yang diberikan Allah makanan yang baik dan halal. Semua makanan yang berasal dari laut itu juga halal. Semua binatang ternak kecuali babi dan anjing. Nah, selanjutnya, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Nah, terus semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Dari sini ada pertanyaan nanti Mau tanya Pak. Kalau anjing laut berarti juga halal Pak Guru. Boleh dimakan ya Pak Guru ya? boleh dimakan, nggak boleh dimakan kalau durian. Okay. Iya. Terima kasih Pak Guru. Oke, lanjut ya. Nanti di sesi pertanyaan diskusi lagi ya. Oke, anak-anakku semuanya, kita lanjut untuk cara membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Apabila membeli daging, hendaknya anak-anak membeli di tempat orang Muslim. Mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri, tidak merampas milik orang lain. Terus membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal. Selanjutnya, menghindari memakan makanan yang tidak ada dalil yang melarang mengonsumsi makanan tersebut. Selanjutnya, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat mengkonsumsi makanan halal. 1. Terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tubuh kita akan selalu sehat. Terus selanjutnya akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih. Selanjutnya akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan yang mengajarkan kebaikan. Hikmah mengkonsumsi makanan halal. Hikmahnya, pertama, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Yang kedua, hikmahnya apa? Doa kita akan dikabulkan, dijauhkan dari siksa api neraka. Yang terakhir, hikmah mengkonsumsi makanan halal adalah menumbuhkan perbuatan yang baik. Ini anak-anakku sekalian, pengantar materi makanan halal dari Pak Takwim. Pelajaran hari ini Pak Takwim akan membagi kelompok menjadi 3, jadi absen 1 sampai 5, terus 6 sampai 10, 11 sampai 15. Ini Pak Takwim sudah buatkan cerita. Kemarin sudah saya share ya kelompoknya di grup kelas ya. Sudah dibaca belum? Sudah, Pak. Ini kelompoknya sudah Pak Takwim buat. Ini pertanyaannya Pak Takim untuk kelompok A, Pak Abdul Wahid, Pak Mutamimun, Ahmad Khairul, Aflah, dan Agus Trio. Ya, ini nanti dipresentasikan, saya kasih waktu. Cerita kelompok A. Kelompok A ini intinya ada yang namanya Anton dan Supri, sukanya pergi traveling ke ke hutan. Dia tersesat, akhirnya bekalnya habis. Terus dalam kondisi itu ada anak babi yang ditinggal induknya dan dibakar, dan dimakan. Untuk kelompok A pertanyaannya, bagaimana pendapat anak-anak terkait peristiwa tersebut, jelaskan. Sekarang untuk kelompok B, Agus Suseno, Agus Wahid, Ahmad Yasin, Akhiri Desena, dan Alim Roes. Menurut anak-anak, bagaimana sikap Andin, Mona, dan Maya dalam memilih tempat makan di Jepang? Jadi dijelaskan. Terus untuk kelompok C, saudara Amil, Ani, Anis, dan Aziz Fahrudin, bagaimana pendapat anak-anak terkait dengan masalah Pak Abdi? Saya kasih waktu 5 menit, nanti yang temannya bisa membantu untuk menjawab yang ada di kelompoknya. Coba yang kelompok A, Wahid, bagaimana pendapatnya Wahid? Nanti dibantu temannya yang kelompok A.
Ya, terima kasih Pak Takwim. Baik, yang ingin saya sampaikan di sini, menurut kami daging babi asalkan dalam keadaan darurat dan kalau misalkan tidak makan maka mereka akan mati. Anton dan Sukri diperbolehkan untuk memakan daging babi yang hukum awalnya adalah haram, maka diperbolehkan. Ya, kelompok B, silakan Mas Agus Suseno. Oke, siap Pak. Nah, menurut kami sikap Andin, Mona, dan Maya dalam memilih tempat makan di Jepang. Pertama, mencari yang paling aman, yang paling halal dan bagus. Caranya ini kan ada yang paling aman, yang makanan Padang yang dikelola oleh orang Indonesia. Tapi tidak menafikan bolehnya ke makanan-makanan Jepang ataupun lainnya selama jelas-jelas halal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B ya. Kelompok C, Mas Amil, untuk Oke, mempresentasikan. Nanti yang lain menambahi. Ya, terima kasih Bapak. Ini kami dari kelompok C. Pendapat kami tentang perilaku Pak Abdi, tentunya dia sudah baik, rajin beribadah, tetapi mungkin karena tidak belajar ngaji atau belajar tentang halal haram, sehingga makanan yang dimakan oleh Pak Alim tidak jelas entah itu halal entah haram, semuanya dimakan. Dan tentunya itu hal yang baik, prosesnya juga harus baik, dalam artian ibadah itu juga harus didukung dengan makanan yang halal. Dan ini butuh apa istilahnya dari Pak Abdi untuk belajar tentang halal haram sebuah makanan sehingga ibadahnya benar-benar bisa sempurna. Terima kasih Pak. Baik, anak-anakku semuanya hebat-hebat semuanya, bisa menjelaskan tentang apa yang sudah Pak Takim buat dalam cerita. Maksud Pak Takim untuk membuat cerita yang kelompok A ini adalah tentang makanan halal. Begitu ya, bisa dipahami semuanya ya. Untuk yang kelompok B tadi ini Pak Takim pengen memberikan penguatan kepada anak-anak semua bagaimana bisa membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Salah satu caranya apa? Kita pilih istilahnya warung makan atau tempat makan yang lebih aman ya, yang lebih aman, yang dikelola khususnya oleh orang Islam itu. Terus yang C, yang kelompok C ini Pak Takim, dari cerita ini Pak Takim ingin menunjukkan ke kalian bahwa hikmah dari makanan halal itu salah satunya adalah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini anakku semuanya ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, Pak Takim akan mengirimkan LKPD. Pak Takim beri waktu 10 menit. Nanti yang nilainya di bawah berapa? Nilainya di bawah 80 nanti diremedi lagi oleh Pak Takim. Oke anak-anakku semuanya, sudah mengirimkan jawaban. Pak Takim bisa lihat bahwa nilai anak-anakku semuanya yang di bawah 50 ada 3. Nanti saya kirim lagi untuk remedinya. Selanjutnya untuk yang lain alhamdulillah sudah 100 karena soalnya Pak Takim bikin gak gampang tadi, cuma 5. Sekarang karena waktunya ini sudah hampir habis, Pak Takim akan nge-share untuk portofolio. Nanti Pak Takim kirim di link juga, di link nanti membuat portofolio terkait makanan halal. Dinilai waktunya 3 hari nanti dikumpulkan. Baik anak-anakku semuanya, bahwa pelajaran hari ini sudah selesai. Pada intinya anak-anakku semuanya, pertama makanan halal adalah makanan yang bisa dikonsumsi untuk menguatkan tubuh dan diperbolehkan untuk diperbolehkan oleh syariah. Nah, itu terus ada hikmahnya, ada membiasakannya seperti yang kalian sudah pelajari bersama. Baik anak-anakku semuanya, sebelum Pak Takim menutup pelajaran hari ini, Pak Takim ada moto Allah itu
maha baik dan hanya menerima hal-hal yang baik. Ya. Intinya tadi, innallaha ta'ala thayyibun yuhibbut thayyib. Terima kasih anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.